menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, etika religius. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Setiap kegiatan bisnis harus dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, sehingga pelaku ekonomi merasa bertanggung jawab secara etis dan religius atas tindakannya, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Yang kedua, penolakan riba. Sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, praktik riba ataupun bunga, masyir ataupun perjudian, dan goror ataupun ketidakjelasan harus dihindari karena dianggap merugikan dan tidak adil. Sistem keuangan yang dikembangkan perlu mengadopsi prinsip keadilan dan transparansi, seperti melalui skema bagi hasil atau pembiayaan syariah yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ekonomi halal. Pengembangan ekonomi diarahkan pada produk dan layanan yang halal, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga sektor wisata. Ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga membuka peluang pasar global yang besar, terutama di kalangan konsumen muslim yang mencari kepastian halal atas produk yang mereka konsumsi. Yang keempat, kejujuran transaksi. Dalam semangat keimanan, setiap transaksi ekonomi harus dijalankan secara jujur dan terbuka. Penjual dan pembeli harus mengetahui hak dan kewajibannya secara adil. Penipuan, manipulasi harga, dan penyembunyian informasi dianggap sebagai pelanggaran etis dan religius. Yang terakhir yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai penjualan nilai-nilai keagamaan, seperti zakat, infak, dan sedekah. CR menjadi sarana aktualisasi iman perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya akan membacakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ekonomi kemanusiaan, ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip kemanusiaan, menetapkan manusia sebagai subjek, bukan objek ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi harus menghormati martabat manusia, memperhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat tanpa berdiskriminasi. Perlindungan pekerjaan. Pekerjaan memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, melindungi sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Negara dan pelaku usaha wajib memastikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, menolakkan sweatshop, praktik eksploitasi tenaga kerja dengan upah murah, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja tidak manusiawi harus dihapuskan. Khususnya untuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Ekonomi berkeadilan tidak membenarkan pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi produksi. Yang terakhir, usaha ramah lingkungan. Pengembangan ekonomi harus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak merusak kehidupan generasi mendatang. Industri dan kegiatan bisnis perlu menetapkan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proses produksi. Perlindungan konsumen memiliki hak atas informasi, keamanan, dan kualitas produk yang konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menjamin agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen melalui produk yang berbahaya, menyesatkan, atau tidak sesuai standar. Ekonomi inklusif. Setiap warga negara termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat marginal harus memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan kerja, dan kesempatan berwirausaha. Pemerataan akses ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Zaki akan menjelaskan mengenai sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah kearifan lokal. Ekonomi nasional perlu mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat, seperti sistem barter, lumbung pangan, atau gotong royong. Kearifan ini memperkuat integritas nasional dan menjaga kualitas sosial dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, sentral ekonomi daerah.
yaitu adalah pembangunan ekonomi tidak boleh terpusat di kota-kota besar saja. Diperlukan kebijakan desentralisasi ekonomi melalui perkembangan pusat ekonomi di daerah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi pusat dan daerah. Yang ketiga adalah potensi daerah. Setiap daerah memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi lokal, seperti pariwisata, kerajinan, pertanian, atau perikanan. Pendekatan berbasis keunggulan komparatif membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keempat adalah distribusi nasional. Distribusi barang dan jasa harus merata dan stabil di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Hal ini membutuhkan sistem logistik nasional yang efisien agar setiap warga memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang kelima adalah pelindungan produk lokal. Produk lokal perlu dilindungi dari tekanan globalisasi yang bisa mengancam keberadaan industri dalam negeri. Namun, pelindungan ini harus dilakukan secara cerdas dengan tetap membuka diri terhadap kolaborasi internasional yang menguntungkan. Yang keenam adalah ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan perekonomian antar wilayah, yaitu dengan mempermudah akses pasar dan meningkatkan daya saing. Infrastruktur digital harus dibangun secara merata agar semua daerah mendapat manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Atika Khairunisa Darembi akan melanjutkan materi yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang pertama yaitu adalah ekonomi demokratis. Rakyat harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Yang kedua, ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi perlu mendukung keberadaan usaha kecil dan menengah UMKM. Yang ketiga ada demokrasi kepemilikan. Kepemilikan atas sumber daya ekonomi harus tersebar luas di masyarakat. Yang keempat, musyawarah ekonomi. Setiap keputusan ekonomi penting sebaiknya perlu dilakukan musyawarah antar pemerintah. Yang kelima, regulasi anti monopoli. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang menguasai pasar secara tidak adil. Yang keenam ada transpirasi kebijakan. Kebijakan ekonomi harus dilihat secara terbuka dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah redistribusi pendapatan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan sosial progresif. Yang kedua, jaminan sosial komprehensif. Setiap warga negara berhak atas perlindungan sosial yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan bantuan. Yang ketiga, akses sumber daya. Pemerataan akses terhadap modal, tanah, dan teknologi. Yang keempat, ada infrastruktur berkeadilan. Perkembangan infrastruktur harus menyusur daerah-daerah tertinggal. Yang kelima, ekonomi pro kemiskinan. Program-program pementasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya adalah perlindungan usaha kecil. Usaha kecil rentan terhadap persaingan yang tidak seimbang dari perusahaan besar. Yang terakhir adalah keadilan antar generasi. Pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan